Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Cindy di sini di acara Pojok Sehat RSUD Kota Bogor. Sekarang saya Cindy sebagai moderator untuk acara podcast kali ini. Telah hadir bersama kita Dr. Yeti, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter yang memegang HIV di RSUD Kota Bogor. Baik. Apa kabar dokter? Baik Mbak Cindy. Cindy Pak Devi nih panggilnya. Cindy aja ya. Iya, Dokter Cindy, terima kasih. Sehat dok? Sehat alhamdulillah. Iya, tetap semangat ya dokter walaupun sudah siang ya dok. Ya, baik. Oke, podcast kali ini kita spesial ya dokter dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia atau yang biasa disebut dengan HAS yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 Desember pada setiap tahunnya ya dokter, di mana pada kesempatan kali ini pada tahun ini untuk HAS sendiri yaitu mengangkat tema nasional yaitu hak setara untuk kita semua bersama kita bisa, seperti itu ya dokter. Semangat ya. Semangat dok. Iya. Hal ini berkaitan dengan hak setara pada individu dan juga kebersamaan ya dokter, kesetaraan terutama pada mereka yang sudah terpapar dan terinfeksi HIV ya dokter. Benar agar sekali. tidak ada hambatan terutama dalam diberikan pelayanan kesehatannya itu ya dokter. Seperti yang kita ketahui ya dok, untuk Kota Bogor sendiri angka kejadian HIV AIDS-nya ini dari 3 tahun belakangan ini terus meningkat ya dokter ya. Betul. Iya, sangat Usia melonjak. muda loh, Iya, Mbak usia Cindy. muda, usia produktif ya betul dokter sekali. ya. Makanya kita harus memberikan hak setara baik dari pelayanan kesehatan, selain itu juga dari pendidikan, pekerjaan, betul sekali. dokter ya, seperti itu. Mungkin untuk sesi pertama kita langsung masuk saja ya dokter ya. Nanti ada penjelasan dari dokter mengenai apa itu HIV/AIDS sendiri, terus bagaimana pencegahan, penularan. Karena hal itu penting ya dokter, di mana dari data yang kita ketahui ya dok, adanya stigma maupun diskriminasi ini biasanya kebanyakan berada di kalangan masyarakat yang kurang mengenai informasi HIV/AIDS sendiri gitu ya. Maka perlu dicermati materi yang akan kita berikan untuk kali ini oleh Dr. Yeti. Mangga untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih ya Mbak Cindy ya. Halo ya pemirsa dari RSUD Kota Bogor dan juga mungkin ada yang dari luar RSUD Kota Bogor. Tadi kita sudah sama-sama mencerna apa sih misi atau yang ingin dibawakan pada Hari AIDS Sedunia ini adalah hak setara untuk semua dan bersama kita bisa ya. Slide. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara ibaratnya ada sebongkah emas atau kita bilang fenomena gunung es ya, bukan emas ini, es ya. Jadi kita akan melihat bahwa di negara kita dan di dunia yang kita temui di RSUD Kota Bogor ini, kasus-kasus yang datang ini sebenarnya hanya di permukaannya aja nih ceritanya. Jadi yang diketahui segitu, tapi yang di dalamnya itu mungkin belum sampai ke layanan kita, namun menjadi problem di masyarakat ya. Seperti kita ketahui sendiri, memang untuk kasus-kasus HIV ini dengan data yang tertera di tahun 2020 ya, memang untuk tercatat sepanjang 2024 itu terdapat 35.000 kasus HIV baru nih ceritanya. Meskipun totalnya di angka 543 ribuan, namun angka tersebut terus meningkat nih ceritanya dari tahun 2020 sampai 2024 sekarang. Di Kota Bogor sendiri kumulatifnya itu sekitar 38 kasus tercatat dari 306 kasus kumulatif sampai September. Baik, slide. Jadi memang problemnya sangat besar nih Mbak Cindy. Kalau kita lihat juga di dunia memang sekitar ada 38 jutaan ya penderita, di mana kita lihat dengan tingkat kematiannya sekitar 650 ribu nih per tahunnya. Di Asia Tenggara, Indonesia sendiri lumayan loh, bukan prestasi nih Mbak Cindy ya. Dok, ya. Angkanya paling tinggi di 540-an, mungkin dibanding yang untuk paling rendahnya dari Singapura sendiri ya untuk kasus kumulatif dari pengidap HIV di negara kawasan Asia Tenggara. Slide. Jadi kalau kita lihat tadi dari tahun 2014 ya sampai 2018, kurva antara HIV terus ya bergerak naik, kemudian turun lagi sedikit, kemudian termasuk juga penderita AIDS ya. Kita kan di Jawa Barat nih Mbak Cindy nih, ternyata kita di Jawa Barat itu
lumayan loh, termasuk dalam urutan keempat ya. Memang urutan pertama tetap DKI Jakarta. Slide ini data tahun 2013 tapi tetap sampai sekarang masih sama polanya, dan usia muda seperti kita lihat di usia 20 sampai 39 tahun memang mendominasi persentase tertinggi ya. Bagaimana HIV pada anak? Slide kita lihat memang dari tahun 2018 sampai 2022 kita tahu bahwa sekitar 4.700 ya itu berada di usia di bawah 4 tahun ya. Dan kalau kita lihat di usia di bawah 14 tahun sendiri totalnya 12.000. Ini angka yang cukup banyak, di mana pada anak-anak itu sering ditemukannya anak laki-laki terkena HIV dibandingkan dengan anak perempuan ya. Ini fenomenal yang terjadi. Meskipun kalau kita lihat penularan ya, kalau lihat dari sisi penularan persentasenya wanita itu lebih banyak berisiko tertular 0,08 dibanding laki-laki 0,04. Slide. Jadi makanya pemerintah sangat gencar nih program ya mencoba memutuskan ya rantai penularan HIV dari ibu ke bayinya, atau kita kenal dengan PMT City di RSUD Kota Bogor dengan poli terpadu TB HIV hepatitis, di mana Dr. Cindy juga aktif ya bersama Dr. Heni dan Dr. Fitri. Kita mencoba selalu pasti menjalankan kewajiban semua wanita hamil harus di screening anti HIV, termasuk reng-rengannya HBsAg dan juga sipilis ya, karena kita berharap istilahnya triple eliminasi di tahun 2030. Slide. Nah sebetulnya kalau kita berbincang-bincang dari tadi HIV AIDS itu sebenarnya hal yang sama nggak sih ya? Memang pada saat seseorang terinfeksi virus HIV, human immunodeficiency virus ya, itu memang kita lihat pasien mendapat virus tersebut tertular. Ada entry yang masuk dari jejas atau luka yang ada di tubuh kita berinteraksi ya dengan cairan dari penderita HIV. Nanti kita belajar nih cairannya apa aja sehingga kita akan aware atau waspada ya. Saat virus masuk itu nggak langsung ada gejala orang jadi kayak kurus kering ya, kemudian sesak napas, itu tidak. Bahkan dari awal masuk kita nanti akan mengenal adanya periode jendela. Jadi 3-6 bulan di mana seseorang itu tertular tapi dia deteksi dari anti HIV dragon yang kita punya itu masih not detected ya. Jadi virusnya ada tapi secara pemeriksaan tidak menimbulkan anti HIV positif. Ya, itu periode jendela. Ini yang kita mesti waspadai pada pendonor-pendonor dari darah dari bank PMI, karena meskipun anti HIV itu negatif, kita belum tahu juga apakah sampel darah itu berasal dari seseorang penderita yang sedang masa jendela, window period. Nah, kalau AIDS sendiri gimana ya? Acquired immunodeficiency syndrome ini merupakan kumpulan dari gejala seseorang yang HIV-nya positif tapi terus terlihat gejalanya menjadi sakit ya, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit ya. Nah, itu disebabkan karena infeksi oportunistiknya. Jadi yang kita lihat di rumah sakit ini pasien dirawat bukan karena virusnya tapi karena infeksi oportunistiknya. Jadi artinya dengan daya tahan tubuhnya yang turun, dia gampang sekali Mbak Cindy terkena penyakit-penyakit yang ikutan, terutama tuberkulosa ya, meningitis ya, kemudian toksoplasmosis ya, dan juga penyakit jamur ataupun pneumonia carinii ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa AIDS itu sudah sekumpulan. Jadi kalau masih keren-keren kayak gini tapi HIV-nya positif, kita masih bilang HIV ya. Baik, slide. Nah, itu tadi secara ringkas kekebalan tubuhnya menurun, akibatnya diserang berbagai penyakit, akibatnya terjadi AIDS. Slide. Nah, bagaimana sih HIV itu menyerang tubuh kita ya? Ini kan memang virusnya virus RNA. Jadi pada saat dia masuk ya, dia akan istilahnya bereplikasi atau mengcopy cetak. Itu lewat sel manusia. Sejalan atau sejauh ini belum ada penelitian yang menggambarkan bahwa HIV itu bisa terjadi pada hewan ya. Jadi induk semang yang dibutuhkan untuk copy cetak virusnya itu yaitu sel tubuh manusia ya. Jadi dia menyerang sistem kekebalan antibodi kita, leukosit, terutama sel CD4, yaitu kita lihat sebagai sel T yang helper CD4 ini.
bagai kita umpamakan tentara lah Mbak Cindy ya. Tentara normalnya sekitar 350, 440 ya. Tapi kalau pasien dengan HIV, dia CD4-nya akan turun. Turun terus, bahkan ada yang di bawah 50 ya CD4-nya. Slide. Nah, tadi kita bicara cairan penderita nih, ada virusnya juga ya. Jadi kalau kita umpamakan ada 1 ml cairan tubuh dari penderita HIV tersebut, maka ternyata yang paling banyak itu adalah di cairan darah Mbak Cindy. Tadi angkanya perbandingannya 18.000. Kemudian tertera di sini adalah cairan semen ya. Ini bukan semen yang kita bangun rumah ya. Cairan semen pada laki-laki ya. Dia dihasilkan oleh kelenjar prostat dan nanti akan dikeluarkan pada saat saat ejakulasi ya, ataupun cairan yang keluar pada saat seorang pria itu terangsang ya. Nah, kemudian cairan vagina ya, di sini menempati 7.000 poinnya. Cairan amnion pada ibu hamil juga lumayan nih 4.000. Namun dalam air liur saliva tuh perbandingannya hanya 1. Jadi artinya yang infeksius yang 4 ini ya. Jadi cairan darah, kemudian cairan semen, cairan vagina dan cairan amnion ya. Slide. Dari data tersebut maka kita telah mendapat suatu hal yang tegas, terbukti menular melalui darah, cairan vagina, sperma, dan satu lagi yang mungkin penelitiannya masih kontroversial dari ASI. Ya, tadi di sana datanya tidak ada, tapi ASI itu bisa menularkan HIV dari ibu ke bayinya. Slide. Nah, sekali lagi yang tidak mengandung HIV atau tidak menularkan yaitu air liur ya, kemudian tinja atau feses, air mata, air keringat, ataupun air kencing. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kita memperlakukan ya, mungkin tetangga kita, pasien kita, teman atau bahkan sahabat kita bahwa ini nggak menular loh lewat ini. Jadi kita mungkin bisa bersalaman. Slide, mungkin nanti ada slide ya. Nah, ini slide lagi sekali lagi. Nah, ini tadi ya, kita bersalaman, kita berpelukan ya. Sekali lagi mungkin tidak menular lewat gigitan nyamuk ya, dan juga tidak menular lewat ciuman kiss ya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi mungkin balik ke depan, saya ingin memperlihatkan bahwa penularan bisa terjadi yang paling dominan saat ini adalah lewat hubungan seksual ya. Dulu di era di bawah tahun 2020 mungkin narkoba ya itu menjadi suntik ya, penggunaan jarum suntik bersama itu menjadi prevalensi yang paling tinggi ya. Tapi setelah adanya tahun kesini ya, dengan mulainya mungkin peradaban internet sangat maju ya, kemudian juga beberapa ya mungkin kalau di luar negeri ya, ada negara-negara yang mungkin melegalkan atau undang-undang LGBT ya, dan juga mungkin kita lihat banyak orang-orang yang mulai berpasang-pasangan dan mungkin pindah-pindah pasangan. Jadi tidak setia pada satu pasangan dan melakukan seks yang mungkin tidak aman atau beresiko ya, tanpa pengaman. Kemudian pada ibu hamil ya, tadi ada injection, maksudnya narkoba ya. Nah, jangan salah, kita ini juga petugas kesehatan merupakan kelompok yang beresiko Mbak Cindy untuk tertular, termasuk pada saat kegiatan hemodialisa. Slide. Nah, ini ya, darah yang tercemar ya, kemudian hubungan seks tidak aman, dan dari ibu yang positif ke bayinya. Slide. Slide ini kita lewat ya. Oke. Jadi kelompok beresiko HIV kita mesti tegaskan sekali lagi, ibu rumah tangga, wanita pekerja seks, pasien-pasien atau orang-orang yang terkelompok dengan homoseksual, balita, dan pengguna jarum suntik. Slide. Nah, data yang pernah ada di tahun 2020 di sini memang dari 620.000 itu memang penasun masih 28, gay men itu 25, tapi di sini kita lihat angkanya semakin naik. Jadi total heteroseksual itu terkait seks itu 66%-an. Jadi penyumbang terbesar adanya penularan untuk HIV ini. Slide. Jadi virus HIV itu sendiri kan tidak mudah menular. Jadi kita jangan parno, jangan takut gitu ya untuk menghadapi keluarga, pasien ataupun teman yang menderita HIV. Pertama ya, hubungan seksual yang tanpa pengaman ini menyebabkan mudah tertular.
berbagi jarum suntik mudah tertular. Produk darah, organ tubuh mudah tertular ataupun dari ibu yang hamil ya, positif. Jadi di sini kita lihat kru-krunya. Nah, slide selanjutnya. Nah, tadi saya bicara periode jendela ya. Ternyata untuk orang penderita HIV itu 10 tahun tuh masih aktif ya. Artinya mereka ya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah, nanti setelah CD4-nya turun ya, kita akan melihat mulai terlihat sakit ya. Demam tinggi, dirawat, kejang-kejang, batuk ya. Slide. Nah, di sini kita lihat yang merah tadi merupakan kurva daripada virus HIV-nya, adapun yang kuning adalah kurva dari tentaranya CD4 ya. Di sini kita akan lihat bahwa tentara itu akan turun terus ya sampai titik terendah. Virus akan naik terus sampai titik tertinggi. Kalau kita tidak mengobati, tidak memotong atau tidak memberikan antiretroviral, nah pasien akan masuk dalam jatuh penyakit-penyakit yang tertera di situ banyak sekali. Di antaranya tuberkulosa, PCP, ya, meningitis, ya, tokso dan sebagainya. Termasuk di ujung sitomegalovirus tadi ya yang menyebabkan pasien meninggal. Jadi pasiennya sendiri meninggalnya bukan karena virusnya nih, tapi karena infeksi oportunistiknya. Slide. Nah, gejala klinisnya apa aja nih ya? Kita mungkin nanti sekedar ya merefreshing ya. Teman-teman misalkan 2 dari 3 gejala utama yaitu demam berkepanjangan, diare kronis ya. Bulan ini diare, besok enggak, bulan depan diare lagi, diare terus menerus kronik dan adanya penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan, kita mesti waspada ya. Memang di Indonesia tersering adanya tuberkulosa, kemudian tadi imunokompromis yaitu HIV. Atau 1 dari 5 gejala tadi ya, batuk ya, mulutnya jamuran ya, kemudian juga munculnya herpes ya, ataupun beberapa kelenjar getah bening membengkak ya. Perlu kita waspadai. Slide. Nah ini ya, ini yang contoh ekstrim ya, dari gambar yang saya lihat contoh ekstrim ya, betapa ya malnutrisi ya pada bayi-bayi yang terkena HIV/AIDS ini ya. Kalau kita lihat judul-judulnya ini sudah kondisi wasting syndrome, memang ujung akhir ya. Dan kita lihat juga lidahnya ya, adanya herpes dan sebagainya menjadi salah satu tanda ya munculnya infeksi-infeksi oportunistik. Slide. Nah, sekarang gimana caranya nih kita mengetahui ya, teman-teman sekalian, ya terutama nih warga RSUD Kota Bogor, pastikan sudah pernah diperiksa ya. Jadi kami mengharapkan 1.550 karyawan RSUD Kota Bogor ini sudah tahu statusnya HIV-nya positif apa negatif. Karena begitu cepat diketahui positif, maka begitu harus diobati. Tidak lama, maksimal 7 hari kita sudah harus mulai pengobatan ya. Karena tidak bisa dilihat dari ciri penampilan fisik, makanya dilakukan tes, yaitu tes penyaring anti HIV. Jika nanti positif, maka berlanjut pada tes metode yang kedua dan ketiga. Kalau tiga-tiganya positif nih Mbak Cindy dan teman-teman semua, itu artinya memang udah positif HIV. Tapi kalau hanya 2 atau 1 yang positif, pertama kita kan positif, kemudian keduanya negatif, kita mengenal dengan istilah kriteria inkonklusif. Jadi belum pasti nih, ya nanti akan diulang sekitar 4 minggu lagi. Slide. Nah, teman-teman sekalian ya, kita diharapkan segera mengunjungi tempat-tempat yang dimana layanan HIV bisa dilakukan ya di RSUD Kota Bogor ataupun di puskesmas-puskesmas PDP ya, screening ibu hamil, dan juga jika pernah kita melakukan perilaku beresiko itu kita segera lakukan tes. Slide ya. Jadi ada semacam yang harus kita bawa pesan nih pada teman-teman semua untuk 5 jari ini, ABCDE ini kita akan lihat. Untuk A-nya ya, kita harus menjauhi seks yang beresiko ataupun tidak aman ya. Jadi terutama ya untuk teman-teman di negara kita, negara yang menganut agama ya, sila ke-1. Jadi kita memang harus memegang dari pemahaman di agamanya masing-masing bahwa pernikahan ya, pernikahan yang halal, yang resmi ini menjadi ya, kalau saya bilang emang harus satu-satunya alternatif teman-teman
bisa membuat seks itu aman, ya, aman dan ada nilai ibadahnya ya, Mbak Cindy ya. Nah, kemudian yang B, bersikap saling setia, ya, jadi satu pasangan, kemudian kita cegah dengan kondom, terutama ya di populasi yang beresiko tinggi ataupun teman-teman yang masih punya perilaku mendatangi pekerja seks. Kemudian hindari penggunaan narkoba, ya. No drug, ya kita harus juga edukasi terhadap teman-teman di sekeliling kita, ya. Slide. Nah, kan temanya hak setara untuk semua. Tadi Mbak Cindy juga udah membicarakan bagi penderita ODIP atau orang dengan HIV itu setara dalam hal layanan kesehatan. Kita nggak ada tuh gerombolan di sini gerombolan HIV, gerombolan di sini non HIV, tidak ada. Jadi layanannya setara, ya, dalam hal mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua dalam hal pendidikan. Tadi Mbak Cindy sudah membicarakan penting, ya, bahwa mereka juga punya hak, ya, untuk menyelesaikan sekolah, ya, dengan bagus, dan punya hak untuk dalam bidang ekonomi mendapatkan kesempatan pekerjaan, ya. Jadi kenapa kita perlu sih mendukung orang dengan HIV, ya? Teman-teman sekalian, tidak semua orang HIV itu konotasinya dengan bahwa mereka itu orang yang banyak dosanya, orang yang tidak menjalankan ajaran dan sebagainya. Karena kesininya kita ketahui bagaimana kita menikah mungkin dengan seseorang yang pernah mantan narkoba tapi sudah tobat, ataupun kita sakit dapat transfusi darah dari yang anti HIV-nya negatif tapi periode jendela, ataupun kita sebagai seorang perawat, seorang dokter, ya, terkena jarum suntik, ya, dari pasien, ya. Jadi kita harus memang bersama lah, together, untuk mendukung, ya, orang-orang yang dengan HIV tersebut, karena memang mereka mempunyai hak hidup, ya, hak hidup dan sosial yang sama dengan kita. Kemudian juga kita mengharapkan mereka tidak mendapat stigma, ya, pengucilan, label, ya, yang mungkin itu akan membuatkan diskriminasi pada mereka. Dan ini semua muncul, ya, karena banyak orang yang belum paham tentang HIV, sumber dan penularannya. Slide. Ini adalah hak-hak bagi orang dengan HIV, hampir sama tentunya, ya, dengan hak-hak manusia secara universal. Slide. Nah, jauhi penyakitnya, jangan orangnya, ya, bahwa kita bukti bahwa kita peduli pada AIDS. Slide selanjutnya. Nah, kita sedikit nih, obat untuk anti HIV atau antiretroviral itu memang bisa didapatkan di layanan PDP Puskesmas ataupun PDP rumah sakit bagi HIV yang dengan komorbid atau komplikasi. Obat ini hanya menekan viral load, jumlah virusnya. Tapi obat ini tidak membunuh tuntas. Jadi diminum seumur hidup, ya. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin akan menikah memang harus ditekan itu. Ditekan viral loadnya sampai intinya di bawah 1000, di bawah batas ambang penularan, sehingga nanti bisa menikah dan punya keturunan yang intinya bebas dari HIV. Slide. Minumnya juga mesti teratur nih. Jadi kalau jam 7 malam harus jam 7 malam berikutnya, ya, diusahakan mereka compliance-nya, kepatuhannya tinggi, ya. Program untuk segera aktif antiretroviral ini menjadi program pemerintah, ya, dan juga di kita RSUD Kota Bogor harapannya adalah menurunkan tingkat kematian pada penderita HIV. Slide. Nah, ini beberapa obatnya, mungkin teman-teman sejawat pernah dengar ada 3-in-1 Tenolam, ya, itu sudah model fixed dose combination, jadi sudah satu pil tapi isinya 3, tenofovir, lamivudin, efavirenz. Dan yang sekarang pun terbaru TLD gitu, ya, mungkin teman-teman saat merawat pasien, ya, tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Jadi mereka masing-masing punya cara kerja tersendiri. Kita lihat dari virus masuk sampai bereplikasi di inti kopi cetak di sel kita sampai timbul virus yang baru. Slide. Nah, cegahlah HIV ini dengan cara, yaitu satu, tadi sudah diulang, ya, tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, tidak berbagi jarum suntik, screening darah ataupun donor darah, mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak, dan harus untuk kita-kita nih insan kesehatan
menerapkan kewaspadaan standar ya pada tenaga kesehatan ya. Slide. Ya, ibaratnya HIV ini masih di awal nih ya, kita akan menuju bermuara ke AIDS. Sebelum menjadi AIDS kita potong sehingga kita memiliki generasi muda yang produktif ya, sehat, berguna bagi nusa dan bangsa, dan harapan kita ya kembalilah ke jalan yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Slide. Nah, ini hanya kru-krunya aja. Slide. Nanti kita dilanjutkan dengan diskusi. Slide. Tinggal satu slide lagi kayaknya. Yang namanya program di pemerintah pasti harus ada heroiknya. Jadi kita terkenal dengan istilah target fast track di tahun 2030, yaitu 95% orang dengan HIV harus mengetahui status infeksi HIV. 95% dari yang tahu statusnya itu harus sudah minum obat ARP, dan 95% viral load-nya tersupresi. Angka ini angka yang ideal ya, dengan 3-0 ya. Artinya kita berharap tidak ada infeksi baru ya, kemudian tidak ada atau berkurangnya kematian, dan juga terakhir zero diskriminasi ya. Demikian sahabat RSUD Kota Bogor, mungkin slide yang terakhir ini kita melihat slide jejaring yang sudah dikerjakan ya di Dinas Kesehatan. Slide ya, slide. Oke ya. Bagaimana dari Komisi Peduli AIDS ya, dari pemerintah ya, Dinas Kesehatan dengan PDP-nya salah satunya adalah RSUD Kota Bogor ya, dengan komunitas LSM yang peduli HIV itu juga mencurahkan tenaga dan waktunya untuk ini, mencegah HIV ini, memutuskan rantai penularan. Dan juga kemarin di Balai Kota itu para donatur-donatur dari berbagai pengusaha juga memberikan kontribusi yang saya lihat cukup besar, antusias dalam rangka generasi muda sehat Kota Bogor tanpa HIV. Slide. Ya, ini teman-teman dari KPA ya, itu mungkin sebagian adalah pensiunan dari Dinas Kesehatan, termasuk juga ada penyintas ya. Jadi sesungguhnya ini menjadi hal yang indah jika kita lakukan bersama-sama. Kalau sendiri saja kita sebagai dokter yang ngobatin, tapi tidak ada komunitas sosial yang berusaha untuk edukasi ya, menyampaikan pesan-pesan penting tentang HIV, ya ini menjadi salah satu sinergi yang bagus. Kayaknya itu sih ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih tidak bosan ya Mbak Cindy ya. Cukup mungkin slide-nya. Oke, terima kasih kepada Dr. Yeti, sangat jelas, sangat informatif, dan memberikan wawasan baru bagi kita semua ya dokter ya. Mungkin tadi saya meng-highlight aja ya dok, karena jadi kan memang biasanya stigma dan diskriminasi ini timbul karena kekurangan informasi ya dokter ya. Iya betul. Mereka tuh biasanya menyebutkan bahwa berinteraksi saja sudah dapat menularkan. Tapi dari slide yang kita tadi lihat ya dok ya, kalau berinteraksi biasa tidak berdampak untuk menularkan gitu ya dok ya, kecuali memang mempunyai perilaku beresiko yang tadi sudah disebutkan ya sama dokter ya. Saya ingin bertanya ya dok, terkait angka di Indonesia ini kan Asia Tenggara sangat tinggi ya dok prestasi ya, tapi untuk bukan prestasi yang hebat ya dok ya. Aduh, jadi tugas yang berat ya dok. Urutan pertama, terus Jawa Barat urutan keempatnya. Ini tuh kasusnya meningkat memang karena screening di Jawa Barat sendiri, atau misalnya di Bogor sendiri kan juga memang kasusnya meningkat, memang screeningnya sejauh ini digencarkan sekali atau bagaimana itu dok? Iya, benar Mbak Cindy ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar juga ya bagi para insan pemerhati AIDS ya, dan insan-insan ya pemegang kebijakan lah ya di tingkat Pemda dan Dinas Kesehatan. Sejauh ini sih mereka dalam hal untuk screening ya, apalagi layanannya udah dibuka banyak ya, apalagi mungkin sekarang udah ada BPJS ya. Jadi ini merupakan salah satu istilahnya masyarakat gampang mencapai itu gitu ya. Kan kalau misalkan layanan untuk screening tesnya tidak terjangkau ataupun biayanya judulnya lah berbayar ya. Sebenarnya kan BPJS itu juga berbayar sih ya. Tapi di sana sudah ada unsur bahwa
pemerintah memang untuk tesnya sendiri anti HIV itu sudah men-screening, sudah diturunkan dengan istilahnya bahasa kitanya gratis gitu ya, diturunkan lewat pusat, termasuk reagen-reagen yang digunakan di RSUD Kota Bogor ini memang di drop dari Dinas Kesehatan. Jadi itu tadi kasusnya memang jadi meningkat memang karena orang sudah judulnya mendatangi secara mudah akses untuk layanan screening anti HIV ini. Ya mungkin dan juga kesadaran dari masyarakat juga ya sudah mulai timbul. Ya udah nggak takut kalau dulu kan dipendam sendiri sampai meninggal mungkin sehingga kasusnya belum tercatat gitu ya. Tapi begitu mereka sudah berani melek, berani mendatangi layanan kesehatan itu sudah mulai ada peningkatan. Iya, ya. Berarti karena kesadaran dirinya sudah meningkat ya dokter, berarti kan untuk wawasan informasinya sudah cukup bagus ya dokter untuk kalangan masyarakat serta layanan kesehatannya yang mudah dicapai, mudah digapai gitu ya dokter ya. Terus terkait pengobatannya sendiri ya dok, tadi disebutkan itu pengobatan jangka panjang. Itu kan pasti beberapa pasien tuh bosan ya dokter, apalagi kalau misalnya ada infeksi oportunistiknya seperti misal pengobatan TB, itu kan pengobatannya makin banyak tuh ya dok, obat yang dikonsumsi. Jadi nambah ya. Jadi nambah ya. Mungkin dari dokter bisa memotivasi bagaimana, terus udah gitu apa saja sih yang di evaluasi efek samping dari pengobatan yang diberikan selama seumur hidup itu dok. Betul sekali nih Mbak Cindy. Jadi dalam pertemuan-pertemuan seminar ya dalam rangka HIV ini memang pasti tuh muncul pertanyaan penggunaan obat jangka panjang. Memang bahasa kitanya ini seumur hidup ARV ini diminum. Jadi pasti ada tanda tanya apakah tidak memberikan efek samping ya. Sejauh ini penelitian-penelitian dari ARV yang sudah ada ya dengan penelitian yang jumlah besar itu obat-obat ini aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Namun, jadi saya garis bawahi dulu namun ya, kita harus memberikan istilahnya pemeriksaan berkala ya. Karena ada beberapa obat seperti zidofudin ya, itu bisa menurunkan HB. Jadi pasien datang habis minum Duviral ya, isinya zidofudin dan lamivudin, HB-nya turun. Nah, di sini akibat dari zidofudin tersebut ya. Jadi memang pada pasien yang diberikan zidofudin akan dipantau tuh 3 atau sampai 6 bulan HB-nya seperti apa. Maksudnya gini, nggak semuanya menjadi HB-nya turun, tapi judulnya kayak perorangan. Termasuk juga pemberian obat-obat yang 3-in-1 tadi yang ada unsur tenofovir-nya ya. Tenofovir ini rawan sekali ke ginjal. Bahkan di RSUD ini kita menemui lah ya, ada beberapa kasus yang datang sudah terlambat, jadi sudah harus cuci darah. Sebenarnya amat disayangkan. Seharusnya kita bisa melaksanakan intinya tiap 3 bulan screening pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin itu sendiri ya, sehingga pasien-pasien yang berobat ini dapat terpantau efek sampingnya. Kalau efavirenz kadang-kadang kita lihat pasien ya seperti kayak nggak sadar ya, agak ngeleyeng, bicara ngaco, tapi sejauh tidak mengganggu aktivitasnya, istirahat masih enakan, itu kita tidak segera menghentikan obat itu. Jadi kita berusaha memberikan obat-obat ARV itu meskipun mungkin timbul sedikit efek samping, tapi kita tetap memotivasi pasien. Satu lagi mungkin kita lihat beberapa pasien mungkin yang ototnya mengecil atau lemak darahnya naik. Jadi ada beberapa hal sih memang terkait yang bisa timbul perorangan. Tapi secara umum obat ini aman dan teman-teman harus semangat untuk meminumnya ya, karena begitu nanti tidak patuh terhadap jamnya ya, perilaku ini akan pertama yang paling penting kita takutkan adalah terjadinya resistensi. Jadi si virusnya udah resisten, kalau udah resisten ya nggak bisa nih dikasih obat ini ya, itu perlu pemikiran obat-obat yang berikutnya ya. Oke. Baik dokter, sudah sangat jelas ya dok. Jadi pemantauan berkala tuh kalau misalnya ada gejala apa-apa jangan lupa untuk dikonsultasikan kepada dokternya. Iya gitu, betul. Ya. Jadi kita titip pesan gitu ya. Soalnya kan kalau yang jelas sih mungkin kayak obat TBC aja, rifampicin. Begitu dia nggak kita kasih tahu kalau minum obat ini nanti kencingnya merah, dia akan langsung kaget. Begitu kaget dia akan nggak mau minum obat itu lagi. Semuanya gitu. Dikomunikasikan terhadap layanan kesehatannya lagi ya dok, baik ke dokternya, ke perawatnya, seperti itu ya.
Mungkin kita lanjut saja ya dok untuk sesi berikutnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dokter dari audiens di YouTube. Terima kasih sekali nih ya, yang rajin tanya. Ya. Ini untuk pertanyaan pertama, ini dapat dari Instagram ya dok untuk yang ini. Izin bertanya dokter, apakah beresiko dok apabila berada di satu tempat yang sama dengan waktu yang lama dengan pengidap ODA ya dokter? Ya, teman-teman, saya menangkap pertanyaan ini artinya hidup bersama nih. Maksudnya gini loh, misalkan aja kita karyawan rumah sakit tertentu, mungkin kita ngekos ya, terus kita sekos barengan nih ya. Nah kita nggak ngapa-ngapain, sekos barengan aja, tahu-taunya teman sahabat kita satu kos itu ternyata positif HIV, entah itu tertular dari jarum suntik dan sebagainya ya. Nah kita tinggal bersama itu tidak apa ya, bahkan justru kita menjadi pendukung dia, memberikan dukungan pada ODIF tersebut ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita untuk membatasi diri kita ya teman-teman sekalian, karena sekarang itu kan saat seseorang tidak dibentengi ya, dibentengi dengan agama, keimanan, keyakinan ya, secara garis besarnya perilaku seks yang sehat, itu nanti kita akan timbul suatu sikap yang mungkin bisa saja terjadi ya. Itu tadi sebenarnya kalau dibilang beresiko selama tidak ada sesuatu hal yang cairan atau darah, semen ya, vagina kalau itu perempuan ya, cairan vagina itu tersentuh dengan kita yang sehat, ada luka atau jejas, itu nggak ada masalah. Jadi tinggal bersama itu nggak ada masalah. Yang beresiko adalah apabila ya kita mendekati tindak-tindakan itu seks yang tidak aman ya, dan juga tertular, kita nyuntik dia ataupun dia suntik KB atau suntikannya kena ke kita, itu yang beresiko. Jadi yang tinggal barengnya sih tidak beresiko, tapi justru pada saat kita tidak bisa membatasi diri kita terkait ya hubungan antara dua orang, ya tentu itu menjadi resiko untuk tertular ya. Oke. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa tinggal bersama itu boleh saja bahkan menjadi support system itu sangat penting ya dokter untuk pasien ODIF ini seperti itu. Yang penting selama kita bersinggungan tidak melakukan perilaku yang beresiko yang tadi sudah disebutkan, misalnya menggunakan jarum suntik bareng atau seks yang tidak aman seperti itu ya dokter ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan kedua ya dokter, bagaimana dok merubah stigma negatif masyarakat tentang HIV kepada orang awam dokter? Ya, nah ini memang tidak bisa intinya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ya kita bisa merubah stigma negatif ya. Nah tapi butuh waktu yang agak lama, mesti sabar ya. Bagaimana merubah stigma ya. Saya ingin menyampaikan sekarang kan orang itu seneng TikTok ya kaum milenial ya, Gen Z apa nih Gen Z ya. Jadi artinya ini adalah orang-orang kaum muda ya, milenial yang dalam tanda kutip itu sangat deras menerima semua informasi secara bebas ya. Makanya kalau kita lihat di beberapa tempat ada kelompok-kelompok kader kesehatan remaja ya, ataupun kelompok-kelompok karang taruna ya, ataupun kelompok-kelompok pengajian ya pada orang-orang pun yang mungkin punya hobi yang sama ya, misalkan basket ataupun bulu tangkis ya. Nah disinilah kalau saya lihat pertama kali jati diri orang itu harus terbentuk di keluarga ya. Pada saat sudah terbentuk, dia bisa memberikan informasi pada orang lain ya, secara sabar kalau menurut saya ya, kadang secara sabar dan bisa mengerti ya. Jadi untuk merubah stigma negatif itu tentang HIV, pertama ya memang informasi yang kita berikan mesti cukup ya, untuk seminar-seminar ya, pengisian buletin misalkan ya, ataupun di WhatsApp grup ya kita bisa menyebarkan informasi tersebut. Tapi kadang informasi kan datang lewat ya, kita jangan bosen ya, 6 bulan lagi kasih tahu, 6 bulan lagi kasih tahu ya. Jadi bahwa kita tidak boleh memberikan stigma negatif ya kepada penderita HIV, karena mereka memiliki judulnya tadi itu hak setara ya. Jadi hak setara untuk semua itu
berlaku juga pada penderita HIV. Kadang-kadang mungkin kalau awalnya itu muncul, kadang-kadang sebenarnya adalah karena ketakutan kita tertular. Tapi begitu kita sudah menerima informasi yang benar, maka kita akan bisa merubah stigma negatif itu tentang HIV kepada masyarakat orang awam. Yang butuh waktu sih Mbak Cindy ya. Dan memang saya sih sebenarnya sangat bersyukur nih pada LSM ya, kemarin itu di Balai Kota tuh gencar banget mereka. Ada yayasan Peduli Bumi Pasundan lah ya. Ada kelompoknya Ibu Devi yang aktif merawat pasien-pasien yang korban dari narkoba, metadon. Rata-rata kan memang HIV-nya juga positif. Jadi bagaimana menolong mereka yang hidupnya hancur untuk kembali bangkit, itu saya rasa ya salah satu pekerjaan mulia ya. Memang harus sabar. Ya, siap. Berarti merubah stigmanya secara perlahan, tentunya memberikan pemahaman informasi yang tepat ya dokter ya. Betul. Agar lama-lama nanti menjadi berubah dan bisa diterima di masyarakat secara luas ya. Oke, ini untuk pertanyaan ketiga ya dokter. Izin bertanya dok, HIV itu biasanya terlihat di umur penderita berapa tahun ya dokter? Dalam kurun waktu berapa biasanya terlihat infeksinya? Ya, baik. Kalau kita lihat bahwa prevalensi pada usia muda 20-39 tahun mendidiki persentase tertinggi ya, jumlahnya bisa 40%-an. Jadi kalau kita lihat di sini, loh kok ada ya yang pada usia 10 tahun bahasanya udah kena. Kata dokter tadi ada periode di mana orang kena AIDS ini maksudnya. Ada periode di mana orang sehat-sehat saja terus baru kena AIDS. Nah, kok umur 10 tahun ataupun 8 tahun udah kena AIDS? Berarti kan jangka waktunya nih dia terinfeksi HIV ini lama loh, bisa 5-8 tahun. Jadi artinya dia bisa aja pada saat umur balita sudah terkena ya. Kita mudah-mudahan lah keluarga kita dijauhi dari seperti ini ya. Nah, terkenanya sih macam-macam, bisa karena dia mendapat transfusi darah ya, anaknya kecelakaan atau anaknya anemia ya, jadi dia harus mendapatkan transfusi darah itu tadi. Yang kedua ya jangan sampai dia terlihat bahasa kitanya kekerasan seks pada anak ya, yang mungkin kita sudah pernah baca ya di media-media tentang ada anak yang disodomi lah seperti ini dan itu sebagainya. Ya itu juga salah satu hal yang pada anak seusia 10 tahun kok udah positif ya. Tapi yang paling sering kalau di bawah 4 tahun memang dia tertular dari ibunya ya. Memang tergantung daya tahan tubuh anak sih ya. Tapi kalau di Indonesia sini kita screening pada ibu hamil tuh sudah hampir 80%. Jadi kita sebenarnya terima kasih nih kepada Dinas Kesehatan dan layanan PDP yang sudah aktif pada ibu hamil, sehingga dengan angka 80-90% ini kita mencoba supaya si bayi yang lahir langsung diberikan profilaktif zidofudin. Pada usia 18 bulan nanti langsung diperiksa kopi virusnya ada berapa sih gitu. Jadi kita secara dini sehingga si anak terselamatkan ya, tumbuh kembang dan kesehatannya. Itu tadi ya penting, karena teman-teman bayangin seorang anak kan sebenarnya tidak bisa memilih dalam laupul mahfuznya ya. Dia sudah terlahir dan dia tidak bisa milih, saya nggak mau dari ibu yang HIV, saya mau dari ibu yang sehat, kan nggak bisa memilih. Nah disinilah saat nyawa itu ada, sudah menjadi tugas kita bersama bagaimana membuat si anak dengan HIV ini memiliki hak-hak hidup yang sama. Kayaknya gitu ya. Oke, berarti ini infeksinya terlihat tuh tadi. Terlihat ya dari diduga tergantung sudah penyebabnya itu apa ya dokter ya, dari waktunya kira-kira kapan sama nanti kan biasanya infeksinya terlihat tadi ya udah disebutkan sebelumnya karena memang kan ada jendela period itu juga ya dokter ya. Betul. Oke, selanjutnya ini mungkin dari dokter ya, ini kita masuk ke sesi terakhir ya dokter, sesi penutupan. Mungkin boleh disampaikan closing statementnya. Dari tadi kita kan ini memberikan informasi, memberikan motivasi untuk orang-orang yang berada di sekitar pasien HIV tersebut ya dok, HIV AIDS tersebut. Bagaimana motivasi untuk orang yang sudah terserangnya ini dok, biar bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, biar merasa diterima di lingkungan sekitarnya. Begitu. Baik ya, sahabat RSUD Kota Bogor ya, terutama juga pasien-pasien kami ya yang sudah positif HIV ya,
Pertama, sudah pasti kita harus bersyukur tetap kepada Allah, karena mungkin kita masih diberi istilahnya titik umur, titik res yang memungkinkan kita untuk kembali ke hal yang lebih baik, dan judulnya mempersiapkanlah bertemu Allah ya. Kadang-kadang kita berpikir pada saat sakit seseorang pasti akan ingat kapan saya dijemput ya, tidak hanya penderita HIV ataupun yang non HIV. Jadi disitulah kita lihat pertama kali saat seseorang menderita HIV harus bersyukur bahwa Allah masih memberikan suatu ujian, teguran. Jadi rasa syukurnya itu adalah kita harus berobat ya, berobat untuk patuh compliant seumur hidup kita ya, dan juga dengan sisa umurnya kita terus menerus ya untuk berjuang kembali ya, kembali menuju hidup yang baik, mempunyai sebuah keluarga, mempunyai keturunan yang sehat tanpa HIV, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi penyintas yang ada akan memberikan transfer ilmu, transfer pengalaman, transfer apa yang terjadi pada diri dia untuk membuat orang lebih baik. Karena satu hal yang paling penting, sebaik-baiknya manusia adalah yang dia bermanfaat buat orang banyak. Jadi untuk penderita atau penyintas HIV, berbuat banyaklah hal yang bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya generasi muda Kota Bogor. Oke, begitu ya. Mungkin setelah ini tidak ada lagi ya stigma negatif maupun diskriminasi, karena penyintas HIV itu mempunyai hak yang sama seperti kita ya dokter. Mereka bisa berproduktif secara biasa kayak kita kehidupan sehari-harinya. Setelah itu mempunyai kualitas hidup yang baik sesuai dengan jargon HIV/AIDS ya dokter ya. Jauhi penyakitnya bukan orangnya. Jadi kita harus mensupport ya penyintas HIV ini. Oke, informasinya sudah cukup jelas ya. Promosinya dong, jadwal praktek. Untuk jadwal dokter Yeti sendiri bisa setiap hari ya dokter ya. Ada setiap hari. Di Kota Bogor, Senin sampai Sabtu. Iya, Senin jam sampai 10 sampai jam 3. Jam 10 sampai jam 3. Mungkin untuk informasi jadwal dokter lebih jelasnya bisa dilihat di Instagram RSUD Kota Bogor ya dokter ya. Jangan lupa juga subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily untuk mengetahui informasi-informasi tentang kesehatan yang kita berikan. Terima kasih Dokter Yeti atas kehadirannya. Dokter Cindy. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sekian dari saya dan dari Dokter Yeti. Semoga kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.